Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada diri kami, kepada diri segenap para jamaah majlis zikir dan ta'lim Wali Songo beserta seluruh keluarga besarnya, anugerah berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang barokah ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka dan amal ibadah kami semuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sahibul majlis wa khadimul majlis Rama Kyai Haji Nur Hadi hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, menjaga segenap para jamaah Wali Songo, dan menjaga kita semuanya dengan cucuran rahmat serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai karena Allah Ta'ala, Al-Habib Abdul Qadir Ba'agil hafizahullahu ta'ala wa ra'a, dan segenap para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada suatu ketika ada seorang wali Allah, seorang kekasih Allah yang karena mahabbahnya, yang karena kedudukan mulianya di sisi Allah, sehingga nama wali Allah ini dijadikan sebagai nama salah satu surat dalam Al-Quran. Beliau bukan seorang nabi, beliau bukan seorang rasul, tetapi salah satu orang yang dicintai oleh Allah. Namanya Luqman Al-Hakim. Luqmanul Hakim ini para jamaah, seperti yang kita ketahui, beliau acap kali menyampaikan wasiat, menyampaikan nasihat, menyampaikan petuah-petuah hikmah yang diutarakan oleh beliau kepada anaknya. Pada suatu hari Luqman ini mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, ikhtaril majalis ala ainika." Kata Luqman Al-Hakim, "Wahai anakku, gunakanlah pandangan kedua matamu untuk memilih majelis-majelis yang ada di atas muka bumi ini. Fa idza ra'aita qauman yadhkuruna Allah Ta'ala fi fajlis anta ma'ahum." Apabila engkau melihat ada satu kaum yang sedang duduk berzikir kepada Allah, maka duduklah engkau, ikut sertalah engkau untuk duduk bersama mereka. Kata beliau, Luqmanul Hakim, ada 3 manfaat yang akan engkau rasakan ketika engkau duduk bersama orang-orang
yang tengah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa in kunta aliman yazidka ilmuka. Apabila engkau orang yang berilmu, maka ilmumu akan ditambah keberkahannya, kemanfaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, tadi Al-Faqih ngobrol dengan Yai Nur Hadi. Saya tanya, Yai Nur, anak-anak ini santri panjenengan. Iya, mohon doanya semoga istiqomah. Lalu saya tanya lagi, loh Yai Nur, ini mereka datang naik apa? Naik kendaraan, ada yang naik mikro dan lain sebagainya. Lalu saya bilang ke beliau, makanya kok pantes ketika tadi sholawatan kompak-kompak. Ya tangannya kabeh nang kanan, kabeh nang kanan. Sing kanan nang kiri, kabeh nang kiri, ono benderai juga, betul ya? Tadi saya ada benderanya, kompak banget. Tadi ngajak baca sholawat, semuanya juga mengikuti membaca sholawat. Maka sungguh beruntung orang yang memiliki ilmu seperti halnya para santri ini yang belajar ilmu melalui Yai Nur Hadi, mendapatkan manfaat, lalu hadir sebuah majelis untuk duduk bersama berzikir kepada Allah. Kata Luqman Al-Hakim, yazidka ilmuka, ilmumu akan ditambah kemanfaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Luqman Al-Hakim, wa in kunta jahilan yazidka ilmuka, wa in kunta jahilan yu'allimuka. Kata Luqman, apabila engkau orang yang jahil, orang yang awam, orang yang minim ilmu pengetahuan, tetapi tadi diajak oleh munsyid, oleh pendendang qasidah, diajak sing duwe kreditan teko apa tadi qasidai? Apa? Hadir majlisan. Sing jomblo hadir majlisan. Sing jahil juga hadir majlisan. Karena kata Luqmanul Hakim, apabila engkau orang yang jahil, maka dengan engkau duduk bersama ahli zikir kepada Allah, engkau akan mendapatkan ilmu, engkau akan mendapatkan faedah. Maka sungguh sangat luar biasa. Kita atau panjenengan di sini hadir sebuah majelis, tidak hanya diajak untuk berzikir kepada Allah. Ada ada 3 kata. Yang pertama ada kata majlis, dari kata jalasa yajlisu, ijlis, majlis, la tajlis, majlis, tempat duduk, tempat berkumpul. Yang kedua, majlis apa ini? Zikir, mengajak kita untuk ingat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wat ta'lim, tidak hanya berisi dengan kalimat thayyibah, tapi kita juga diajak untuk menyelami samudra luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu, bapak, jamaah rahimakumullah, tidak usah kita merasa risau ketika misalnya saya ini masih sangat awam, masih sangat minim ilmunya. Justru karena kita merasa seperti itu, hendaknya kita rajin-rajin datang di setiap majelis yang di dalamnya di situ disebut asma Allah, disebut nama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau orang yang hadir majelis ketika dia berilmu, ilmunya ditambah kemanfaatannya. Kalau dia hadir majelis dalam posisi sebagai orang yang minim ilmu, maka insyaallah Allah yang akan memberikan ilmu kepadanya. Tetapi para jamaah, manfaat yang ketiga inilah yang paling luar biasa. Kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wa in wala'allallah an yattali alaihim birahmah fayusibaka biha ma'ahum. Tadi yang pertama, engkau berilmu ditambah ilmunya, engkau jahil diberi ilmu. Yang ketiga, manfaat menghadiri majelis ilmu atau taklim atau zikir. Kata Luqmanul Hakim, boleh jadi Allah Ta'ala tengah memandang perkumpulan-perkumpulan itu dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, sehingga engkau
termasuk di antara orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Ibu Bapak rahimakumullah, apa sih yang kita lakukan di tempat ini? Apakah maksiat? Insya Allah tidak. Apakah sesuatu yang baik? Insya Allah pasti sesuatu yang baik. Sejak dari awal sampai nanti berakhir tidak berhenti yang namanya zikir kepada Allah Ta'ala. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Allah menyatakan fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku, banyaklah berzikir kepadaku, maka aku juga akan ingat kepada kalian. Sejak awal dibuka dengan pembacaan tawassul membaca suratul Fatihah. Tadi ketika saya bersama Mas Nanang ya, Mas Nanang Qasim tadi dari rumah ke tempat ini, saya tanya, Mas, biasanya acaranya apa di Wali Songo? Saya tanya karena sudah berapa tahun Yai? 3 tahun lebih nggak ketemu beliau maupun hadir majelis ini. Kalau nggak salah terakhir ketemu itu tahun 2019 saat jenengan jemput jamaah datang umroh ya. Kira-kira itu akhir bulan Maret tahun 2019 saat itu. Terakhir saya hadir majelis Wali Songo juga lebih kurang 3 tahun yang lalu. Saya tanya, Mas Nanang, acaranya gimana biasanya? Sampai jam berapa atau apa, diisi apa? Biasanya tawasul, baca Fatihah, kemudian baca Yasin, Waqiah, Tabarok, Rotib ya, Rotib, Yasin, Waqiah, Tabarok, kemudian membaca Simtud Duror. Masya Allah. Belum lagi nanti ketika terakhir ada juga pembacaan doa. Maka para jamaah, kata Luqmanul Hakim, majelis seperti ini majelis yang ketika dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, engkau termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan musyahadah, persaksian, disaksikan oleh Allah dengan kesaksian yang penuh dengan kasih sayang. Oleh karenanya para jamaah kita bersyukur kepada Allah karena tepat pada tanggal 7 Rajab atau malam 8 Rajab tahun 1444 ya, lebih singkatnya itu 1444 Hijriah, seperti itu kita datang di malam ini sekaligus adalah untuk tasyakuran walimatul urush, yaitu Mas Muhammad Ainul Yakin dan Mbak Lailatul Mufirdah. Ya, betul ya? Mbak Lailatul Mufirdah. Maka para jamaah insya Allah pernikahan yang diisi dengan hal semacam ini akan menjadikan pernikahannya pernikahan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ada sebuah kisah para jamaah tentang pernikahan yang penuh dengan barokah. Kisah ini tercatat dalam kitab Ihya. Kisah ini saya dengar kali pertama kurang lebih pada tahun 2004. Mungkin 20 tahun yang lalu barangkali. 20 tahun yang lalu atau mungkin kurang lebih sekitar 18 tahun yang lalu di sebuah kota kecil atau desa kecil di Bangil, kecamatan itu ya, atau kelurahan di Bangil sana, saya hadir sebuah majelis akad nikah. Lalu datang seorang ulama dari Jakarta diminta untuk menyampaikan tausiah. Tausiahnya beliau ini tercatat dalam kitab Ihya, yaitu dikatakan dulu ada seorang yang bernama Imran. Imran ini mohon maaf para jamaah kalau bahasa Maduranya, kalau saya salah mohon dibetulkan, celeng orangnya. Iya, apa celeng itu? Hitam seperti itu. Lah ibarat kata pokoknya bukan orang yang ganteng lah, seperti orang biasa seperti itu. Tapi subhanallah, dia oleh Allah mendapatkan jodoh seorang wanita yang kebalikan 180 derajat dari kondisi fisiknya Imran. Kalau Imrannya ini celeng tadi itu, ya, istrinya ini luar biasa. Oh, bisa betul cantik. Radin, ya, Radin ini pol-polan. Bahkan dikatakan bahwa dia ini termasuk Radin yang paling radin di antara yang radin-radin. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya para jamaah menikah. Ya, orang nggak bisa tahu. Ya, kadang ada seorang lelaki tampan, istrinya ya biasa.
Ada yang istrinya jamilah, suaminya biasa. Luar biasa. Ini hal yang biasa. Skenarionya Allah Ta'ala sedang berjalan. Maka menikahlah Imran dengan seorang wanita, seorang istri yang sangat cantik di masa itu. Sampai suatu hari para jamaah, istrinya ini membawakan minuman ya, untuk sang suami. Tetapi ketika itu istrinya itu melihat, ya, dilihat suaminya, ya, seolah-olah timbul rasa penyesalan, tapi telat. Ya, jenenge penyesalan pasti telat. Lek di awal jenenge apa? Pendaftaran. Iki kakak delok medsos iki, ro iki. Tapi para jamaah akhirnya ketika itu suaminya nyadar loh, opo iki kok ujubku kok ndelok-ndelok iki koyo ngene. Lalu dia tanya, "Loh, Mbak atau Nduk ya? Apa nek gini? Ndeloki apa? Nduk ya? Neng, ya mohon maaf, Neng, opo kok sampeyan ndeloki aku koyo ngene? Kok gak koyo biasa nih?" Maka istrinya ini mengatakan dengan tersenyum, "Maaf Mas atau Kang atau Cak atau Sam, bahasa Aremane gitu. Sam, aku melihat kamu ini, semakin aku sering melihatmu, aku semakin yakin bahwa kita berdua ini akan masuk surga." Ya, akan masuk surga. Terus apa hubungannya? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena aku pernah mendengar sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "La yadkhulul jannah illa sabir wasyakir." Tidak akan masuk surga kecuali orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Terus saya sabar. Ye, saya sabar. Oleh Allah dijodohkan dengan suami seperti engkau, sabar. Dan engkau pastilah bersyukur kepada Allah karena engkau mendapatkan istri seperti aku. Maka orang yang sabar dan orang yang bersyukur dua-duanya masuk surga. Amin Allahumma amin. Maka kepada Mas Ainul dan Mbak Lailatul, datang ya Mas Ainul, di mana? Mas Ainul di mana? Oh, di situ ya. Enggak datang Mas Ainulnya nih. Enggak datang. Enggak ada, enggak datang. Di dalam. Oh, mestinya datang sini hadir nih. Nah. Taib ya, kepada Mas Ainul dan Mbak Laila, ini pengalaman Al-Faqir juga dan pengalaman banyak orang bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu mutlak harus punya dua ini. Enggak mungkin suami jenengan itu sempurna, enggak mungkin. Kemudian Ainul ya, karena gak teko tak celuk Ainul ae wis ya. Mang teko celuk emas sih, lek gak teko celuk Ainul. Ainul ya, sampean juga sama, enggak mungkin istri sampean itu sosok wanita yang sempurna, pasti ada kekurangan. Karena bukan malaikat. Karena bukan nabi, bukan rasul, pasti punya kekurangan. Maka para jamaah Ainul dan Lailah, ketika Anda melihat kekurangan masing-masing, jangan terpana hanya pada kekurangannya. Tetapi lihatlah juga pada kelebihan masing-masing. Sebab kalau kita menuntut kepada suami, kepada istri kesempurnaan masing-masing, maka sampai lelah, sampai mati pun kita tidak akan menemukannya sama sekali. Oleh karenanya kepada Ainul dan Lailah, pasangan suami istri yang baru saja menikah, sabar dan syukur adalah akhlak yang mulia yang insya Allah akan mengantarkan kita dan kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ungkapan sehidup sesurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para jamaah kaum muslimin, jamaah majelis zikir dan taklim Wali Songo yang bisa Al-Faqir sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Ada dua hal. Yang pertama, keutamaan dari majelis zikir, menghadiri majelisnya orang soleh. Ada tiga, ilmu yang ditambah manfaatnya, ilmu yang diberikan jika dia tidak memiliki ilmu, dan juga akan mendapatkan pandangan rahmatnya Allah. Yang kedua adalah tentang sabar dan syukur sebagai dua akhlak
yang patut untuk dimiliki oleh setiap pasangan suami istri. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan semoga kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.